Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gua mau ganti balutan lagi nih teman-teman. Ini pasien yang rutin gua bersihin ya kakinya. Ya, jadi ini udah 5 hari apa seminggu ya, 5 sampai 6 hari teman-teman. Ya, jadi ini mau gua ganti ya. Jadi emang aman Bang buat ganti balutan dengan waktu 5 hari ya. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kita tahu proses penyembuhan luka dan kita tahu cara merawatnya dan kita tahu kapan waktu ganti balutan yang tepat, itu aman-aman aja. Ya, di modern dressing ganti balutan itu bisa 3 sampai 5 hari sekali. Karena beda banget dengan penggantian dressing konvensional yang masih banyak dilakukan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang memang ganti balutan setiap hari, ada yang sehari 2 kali dan lain-lain. Nah, ini lukanya udah bagus, udah hampir nutup ya, bawahnya doang nih kayaknya cuman belum kelihatan, jadi lagi kita sabunin dulu teman-teman. Bang, ini berapa lama waktunya Bang dari awal yang kemarin ya? Teman-teman lihat aja videonya ya. Kalau nggak salah itu ini tuh 3 bulan ya teman-teman ya. Alhamdulillah lukanya membaik. Padahal di fasilitas kesehatan lain dia ini ditanya kan berapa lama waktunya buat sembuh, katanya 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, dan ini kita rawat dengan modern dressing hanya membutuhkan waktu 3 bulan. Ini tuh udah mau nutup ya teman-teman ya. Nah, di bawah itu ada agak apa ya, ada sedikit ya, ini masih gue bersihin karena agak ketutup, jadi belum bersih banget, jadi belum kelihatan banget ya teman-teman. Pasien ini adalah pasien diabetes dengan kadar gula awalnya tuh 500 apa 600 gitu ya, dan lukanya tidak membaik ya. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek, bisa hubungi gue langsung melalui nomor WA. Nomornya nanti gue cantolin di kolom deskripsi atau kolom komentar ya teman-teman. Nah, itu kalau yang di Jabodetabek gue bisa visit langsung atau enggak berkunjung langsung ke rumah teman-teman jika memang butuh jasa gue untuk melakukan perawatan luka. Masalah tarif atau biaya itu tergantung lukanya seperti apa dan lokasinya tuh di mana gitu teman-teman ya, seberapa jauh. Buat yang di luar daerah ataupun di luar pulau tidak perlu khawatir ya, karena gue juga buka jasa konsultasi online teman-teman ya, berbayar seikhlasnya, jadi gue nggak patok biaya. Kalau emang teman-teman sangat kekurangan dalam hal ekonomi, tidak perlu membayar pun tidak apa-apa teman-teman, karena biasanya pembayaran ya gue nggak pernah tagih Bang, wajib bayar ya enggak. Jadi untuk masalah pembayaran kan nggak gua tarif, jadi itu seikhlasnya ya, atas kesadarannya sendiri seperti itu. Tapi buat teman-teman ya yang memang tidak ada biaya, jangan berkecil hati karena gue bantunya pun insya Allah dengan ikhlas teman-teman gitu. Ya, untuk masalah luka diabetes teman-teman seperti ini ya, kuncinya adalah di disiplin dalam mengontrol gulanya teman-teman ya. Jadi gulanya itu juga harus stabil. Luka sekecil apapun kalau gulanya tinggi terus, pasti lukanya akan membesar. Luka sebesar apapun kalau gulanya stabil atau enggak selalu normal, insya Allah lukanya pasti akan membaik teman-teman. Makanya penting banget dalam mengatur kadar gula darah. Pasien akan faktor penyembuhan luka, sepengalaman gue itu ada beberapa hal. Yang pertama, keinginan pasien untuk sembuh, ini sangat penting teman-teman. Yang kedua, support dari keluarga ya, ini juga penting ya, terkait dari menyemangati, biaya, salep, dan balutan lain-lain biasanya kan keluarga yang menyediakan. Yang ketiga adalah perawat yang kompeten teman-teman ya. Perawat itu ada banyak ya teman-teman, ada perawat luka, ada perawat hemodialisa, ada perawat ICU ya, pokoknya tergantung ya dia udah pernah pelatihan apa. Kalau gue pribadi udah pelatihan perawatan luka, jadi kalau teman-teman ada masalah luka, teman-teman bisa datang ya ke perawatan luka, karena
karena ya sama sih seperti dokter juga kan banyak subspesialisnya kan, ada dokter anak, dokter bedah, ada dokter paru, ada dokter onkologi, ada dokter bedah digestif dan lain-lain. Jadi datanglah ke memang yang berkompeten teman-teman. Ya ini tuh kakinya udah bagus, cuman agak legok ke dalam ya. Legok bahasanya apa ya, agak mencekung ke dalam ya, karena memang yang di bagian belakang ini awalnya itu memang agak dalam teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ikutin videonya yang awal-awal, ini tuh lukanya gede teman-teman di kaki gitu. Intinya dalam merawat luka yang kita perlu terapkan adalah prinsip 3M. Mencuci luka, membuang jaringan yang mati jika memang ada, dan memilih balutan yang tepat. Balutan yang tepat itu ada banyak ya teman-teman ya, tergantung lukanya. Ada yang melolin, alginat, foam dressing, kasa, elastis perban, orthopedic wall atau cotton wall. Ya pokoknya banyak teman-teman ya, tergantung pemilihan dan tergantung ekonomi pasien. Kalau gue pribadi paling banyak gue menggunakan kasa ya, mentok-mentok biasanya pakai softtek, bahkan ada yang pakai daun pisang teman-teman ya. Jadi ada salah satu praktisi perawatan luka nutup lukanya pakai daun pisang. Emang boleh bang? Boleh, yang penting tadi gue bilang tahu ilmunya gitu teman-teman ya. Nah ini tuh teman-teman bisa lihat ya, kakinya tuh kinclong banget. Itu tuh cuma ada sedikit di pinggir bawah teman-teman yang masih basah, tinggal setitik. Tapi keluarganya ini belum mau ganti sendiri karena masih takut dan trauma ya teman-teman ya. Karena kan dulu tuh lukanya tuh kecil banget teman-teman ya, tapi ternyata jadi sebesar ini ya. Awalnya tuh di telapak kaki tuh, di belakang, di bawah itu teman-teman ya, kayak bekas kapalan dipocel, udah gitu doang. Ternyata gulanya tinggi, kakinya bengkak ya, berobat ke puskesmas ya, akhirnya malah tambah bengkak. Pas balik lagi dicek ternyata gulanya tinggi, dirujuk, akhirnya dilakukan operasi debridement oleh dokter bedah. Buat teman-teman yang memang sedang mengalami masalah diabetes ya, intinya gulanya tuh terkontrol dulu. Datanglah ke dokter penyakit dalam teman-teman untuk masalah gulanya. Jangan ke dokter umum ya, baiknya ke dokter penyakit dalam gitu. Sekarang tuh aplikasi berbayar aja tuh ada teman-teman, konsultasi lewat online ya. Jadi kayak aplikasi Alo Dokter ya, itu juga bagus teman-teman menurut gua. Cuman yang perlu teman-teman tahu cara konsultasinya tuh seperti apa ya. Jadi kalau menurut gua, kalau teman-teman mau konsultasi online menggunakan Alo Dokter, di situ kan ada banyak dokter tuh teman-teman, tinggal pilih spesialis penyakit dalam. Kalau memang luka diabetes, pilih spesialis penyakit dalam. Tapi teman-teman di sini ya wajib banget punya alat cek gula darah. Saran gua sebelum teman-teman konsul, teman-teman itu wajib nulis ya gula darahnya ya, dari pagi, sore, malam ya kan. Pagi sebelum makan, sesudah makan berapa, siang juga seperti itu. Nanti ditulis di buku, fotoin, kirim ke Alo Dokternya. Biasanya kan pas konsultasi itu ada yang minta kirimin foto dan lain-lain, biasanya seperti itu. Nanti dokternya akan mudah menganalisa ya, daripada teman-teman cuman bales kan konsulnya itu WA berbasis chat teman-teman, seperti itu. Sekarang teknologi udah maju banget ya teman-teman ya, sama seperti sekarang ya. Ini gue banyak dapat kerawat luka ya memang dari sosial media, salah satunya YouTube, dan gue naruh juga di Google Bisnis teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka ya silakan WA ke nomor gua yang nanti gua cantolin di kolom komentar atau enggak kolom deskripsi. Kalau belum gua cantolin, teman-teman searching aja ke video gue yang paling bawah, biasanya udah ada nomor WA-nya. Luka ini bagus ya, dia minta satu kali lagi kayaknya pertemuan dah. Gua nggak tahu, dan nanti mungkin kalau ada videonya akan gua tayangin lagi. Sehat-sehat selalu ya buat teman-teman semua ya. Buat penderita diabetes ya, diabetes itu tidak bisa sembuh tapi dapat dikontrol. Bisa juga lepas obat, tergantung intinya teman-teman. Gue udah banyak jelasin di video atau enggak di channel gue yang satunya teman-teman, dia bukan perawat biasa ya. Sekian videonya kali ini dari gua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Oh ya, buat yang mau konsultasi online silakan WA ya teman-teman ya, berbayar seikhlasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.